Pertempuran yang mengguncang langit, menghancurkan bumi tidak berlangsung lama. Tetapi untuk waktu yang lama, Qin Yichen melihat kilatan, dan gambar itu tiba-tiba berubah. Pada titik ini, dia sampai pada reruntuhan pasca perang. Di atas langit, bendera pertempuran yang mengamuk berkibar, dengan mayat berserakan di tanah, darah mengalir ke sungai, dan pecahan peri terlihat di mana-mana. Pertempuran yang mengerikan. Di kejauhan, ada pertempuran yang sangat sengit, jalur gempa susulan, dan langit runtuh dan bumi terbelah. Fusi, garis darahmu telah diblokir, jangan mencoba melawan lagi. Suara agung meledak ke udara. Era milikmu sudah berakhir, dan aku tidak lagi didominasi oleh langit dan bumi. Lakukan perjuangan putus asa. Hanya jalan buntu. Letakkan senjatanya, tundukkan kepala, dan lihat apa yang telah dilakukan Fusi untuk langit dan bumi. Ada sedikit kehidupan. Saat suara itu jatuh, suara dingin terdengar lagi. Rasmu telah kalah, naga, berlututlah kepada pemenang untuk mengakui kesetiaan. Mulai sekarang, tidak ada Fuksi di dunia, dan ras lain akan menjadi sejarah. Di masa depan, hanya ras 10.000 ransum etnis yang akan muncul. Fuksi, kamu mungkin bisa menghindari nasib dimakan. Dua suara menyanyikan satu dan terdengar di langit. Dewa mungkin mengepul dalam suara, berdiri di sana, Qin Yichen seperti perahu datar di laut, yang dapat dihancurkan kapan saja. Di hadapan kedua suara ini, tidak ada suara yang keluar dari medan perang kecuali suara pengeboman yang kejam. Fusi, penguasa langit dan bumi, tanda seru. Mendengarkan dua suara ini, Qin Yichen seolah disambar petir, dan dia tiba-tiba teringat mayat ular manusia. Yah, sepertinya Dragon akan benar-benar punah. Lian Fuxi berani mengatakan bahwa mereka secara alami memiliki kepastian mutlak untuk memusnahkan naga. Hehe, kata Fuxi tidak lagi tabu di masa depan. Dan aku tidak perlu menyebutnya panjang lagi. Saya tidak tahu kapan akan ada beberapa wajah kabur lagi di langit. Dengan penampilan mereka, hukum langit dan bumi tampaknya sangat terpengaruh, sehingga orang tidak dapat melihat rasa hormat mereka sama sekali. Namun, bahkan jika itu hanya wajah yang sangat samar, Qin Yichen dapat merasakan bahwa kekuatan mereka sama sekali tidak dapat dibayangkan. Apa yang membuat Qin Yichen semakin ngeri adalah bahkan saat ini, wajah-wajah ini tampaknya sedikit cemburu dengan kata, Fusi. Fusi, berlututlah. Tidak ada Fusi di 3.000 dunia. Anda adalah satu-satunya yang tersisa. Sekarang kamu bisa hidup. Kami dapat meninggalkan Anda tanah leluhur agar Anda dapat menikmati hidup Anda. Jangan khawatir aku berbohong padamu. Fuksi terakhir, memiliki kualifikasi ini. Suara agung itu terdengar lagi. Pada titik ini, dengan suara nyaring, medan perang terakhir akhirnya menjadi tenang. Mengaum. Segera, hanya raungan naga agung yang terdengar, dan suara di luar angkasa tiba-tiba menjadi tenang. Beberapa wajah yang menonton sepertinya secara bertahap tersembunyi di Space Crack karena ketakutan. Mendengar suara familiar dari raungan naga, tubuh Qin Yichen tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat ke medan perang yang jauh, di mana bayangan naga emas naik ke langit, dan akhirnya berubah menjadi siluet agung yang jatuh di udara. Dengan tatapannya melirik, langit dan bumi yang semula rusak dan kacau menjadi sunyi pada saat ini, seolah-olah siluet agung, bahkan langit dan bumi, takut akan hal itu. Siluet ini bermandikan darah, namun masih sulit untuk menghentikan keagungan tubuhnya. Jenis nafas sepertinya memberitahu dunia sepanjang waktu. Hanya suku Fuksinya yang menguasai langit dan bumi. Pada saat ini, dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas. Padanya, energi darah mengalir secara bertahap, seolah-olah dia bisa membunuh dan membunuh kapan saja. Hai, di bawah tatapannya, ruang itu tiba-tiba robek, dan kedua sosok itu perlahan keluar dari Space Crack. 30 pembangkit tenaga listrik yang satu alam lebih tinggi darimu telah gagal membunuhmu. Long Yao, kamu memang penjaga suku Fuksi. Pria di sebelah kiri adalah pria parubaya. Saat dia membuka mulutnya, Qin Yichen hanya tahu bahwa suara persuasi yang agung baru saja keluar dari mulutnya. Berlututlah dan akui kesetiaan kepada pemenang. Orang di sebelah kanan adalah seorang wanita. Suaranya penuh ketidakpedulian. Dan dengan suaranya, sepertinya seluruh langit dan bumi membeku karenanya. Saya tidak tahu seberapa kuat kedua sosok ini. Setidaknya, hanya melihat melalui penglihatan Qin Yichen. Tetapi dia menebak bahwa di hadapan kedua sosok ini, saya khawatir bahkan pertempuran tanpa akhir tidak akan naik ke resistensi sedikit pun. Menghadapi bujukan dua orang, ejekan besi tiba-tiba muncul di siluet emas dari siluet emas. Berlutut dan beritahu dia, konyol, tahukah kamu bahwa Fuksi tidak punya kaki? Di dunia ini, Fuksi yang tidak pernah berlutut. Saat kita sujud, aku menunggu pertempuran. Juga, seberapa memenuhi syarat Anda untuk mengucapkan kata Fuksi?
Suku fuksi saya belum punah. Jadi ketika Anda melihat saya, Anda harus memanggil saya True Dragon. Dengan suaranya, atmosfer antara langit dan bumi seakan membeku untuk saat ini. Pada saat ini, seluruh surga dan bumi tampak dibayangi. Hanya siluet berdiri yang mempesona. Menghadapi lawan dari siluet emas ini, kedua sosok itu terdiam. Kaisar Fuksi, kamu terlalu keras kepala. Untuk waktu yang lama, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Kamu sudah menjadi fuksi terakhir. Dengan patuh mengakui kesetiaan. Hidup-hidup dan menjadi mainan 10.000 keluarga. Bukankah itu bagus? Siu. Dengan nadanya yang hampir tidak turun, cahaya kemasan tiba-tiba merobek ruang dan meledakkannya. Di bawah cahaya kemasan ini, ruang itu runtuh untuk itu. Tetapi pria parubaya itu hanya menyeka lengan bajunya dan menyekanya. Long Yao, kamu kelelahan. Jika Anda berada di pik, Anda masih bisa melawan saya. Sekarang Anda tidak lagi memenuhi syarat. Pria parubaya itu tidak marah, tetapi terus berkata, tidak ada fuksi yang berlutut di dunia ini. Teriak Long Yao, dan cahaya kemasan melonjak keluar dari tubuhnya. Tampaknya berniat untuk berjuang keras. Juga, Long Yao hanyalah gelar terhormat yang diberikan kepadaku oleh anggota istanaku. Namaku Hao Yao. Sayang sekali, fuksi terakhir. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Jika dikurung dan disegel di sini, itu bisa digunakan sebagai pameran untuk Tuhan kita. Dan wanita di sampingnya tidak berbicara. Dengan suara mendengus dingin, kabut putih membengkak dan menutupi langit dan bumi. Cahaya kemasan yang menyilaukan tidak bisa menembus. Seluruh surga dan bumi sepertinya dipenuhi dengan dingin yang membekukan ini. Gambarnya memudar.